kuliah kemampuan berbahasa lisan dengan dosen pengampu Bapak Amirul Halim. Saya Tasya Wai Fitria di sini akan mengulik cerita dan juga pengalaman dari pelaku usaha barbershop dan juga rental playbox. Silakan memperkenalkan diri, Kak. Perkenalkan, nama saya Riki Pratamansa, bisa dipanggil Rich. Oke, di sini kita akan mengulik beberapa cerita dan juga pengalaman dari kakaknya. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana awal mula kakak tertarik dalam menjalankan bisnis barbershop dan juga PS? Untuk awalnya saya mulai belajar motong itu 2017 dan akhirnya memutuskan buka barbershop itu di tahun 2018. Itu dulu awalnya iseng-iseng dan disuruh sama teman-teman saja. Alhamdulillah untuk barbershop sekarang sudah berjalan 7 tahun, sudah mau OTW 8 tahun. Kalau untuk masalah playbox itu baru sekitar 1,5 tahun. Itu awalnya saya khususnya buka playbox itu untuk sarana pelanggan yang mau cukur ketika antri. Awalnya nyoba 1, 2, alhamdulillah sekarang udah produksi sendiri. Sekarang udah punya 7 unit playbox dan sudah menerima pesanan playbox dari rental-rental sekitarnya. Udah mau jalan sekitar 2 tahun dan cari inovasi terus. Semoga playboxnya juga tambah bagus, barbershopnya juga tambah bagus. Oke, mungkin untuk barbernya sendiri dari kakak apakah langsung terjun ke dunia potong rambut atau mungkin ada pernah sebelum otodidak belajar barbershop ini sendiri? Untuk awal saya lulus sekolah itu pada tahun 2016. Tahun 2016 kemudian saya jadi tukang kebun di Malang waktu itu selama 1 tahun sampai 1,5 tahun. Setelah itu kerja di bengkel itu di bengkel kebun sekitar 6 bulan sampai 1 tahunan. Kemudian saya nyeles ke Malang. Setelah nyeles saya baru kerja di barbershop. Nah, ketika saya kerja di barbershop, saya waktu itu cuma berposisi sebagai kasir sama yang membantu sebagai tukang keramas, tukang sapu-sapu dan lain sebagainya. Suatu ketika saya itu berpikir, kalau gini aja saya nunggu dikeluarin, karena kadang kan namanya bisnis, kadang kan naik, kadang turun, kadang rame, kadang sepi. Jadi akhirnya adalah pikiran untuk belajar motong rambut. Akhirnya pada 2017 awal saya mulailah motong-motong teman sekolah, teman-teman di desa, teman-teman ngopi, teman nongkrong, teman PS-an dan lain sebagainya. Itu akhirnya bisa lah 2017, akhirnya 2018 buka, tapi ala kadarnya. Waktu itu modal juga terbatas, belum punya tempat, waktu itu masih di rumah. Terus sempat juga kerjanya itu double part-timean. Pagi saya waktu itu 2019 kalau pagi itu ngirim paket waktu itu sampai sore sampai malam, akhirnya malam itu motong sampai malam. Malam motong sampai jam 12 malam. Itu berlaku selama sekitar 6 bulanan sampai barbershopnya ini jadi. Alhamdulillah pada tahun 2019 bulan 8 tempatnya jadi. Saya memutuskan untuk resign di kurir, akhirnya fokus ke dunia barbershop. Nah, kalau dari rental playbox PS ini sendiri, mungkin apa sih melatar belakangi kakaknya selain buat menunggu antrian barbershop? Apakah mungkin dari hobi atau mungkin dari banyaknya di daerah sini atau bagaimana? Kalau untuk awalnya sih saya iseng aja ya, iseng beli PS untuk saya sendiri. Lama kelamaan saya punya ide kok, wah kalau disewakan ini ada peluangnya gitu loh. Walaupun sudah banyak rental-rental lain, tapi untuk di daerah Malang Selatan sini khususnya itu playbox belum ada. Saya itu waktu itu tahun 2024 bulan 12 itu baru nyoba 1 unit playbox. Dulu awalnya pesan di orang dulu,
pesan, saya buat di antrian pas ada antrian pelanggan potong, kemudian permintaannya kok nambah, akhirnya antri nambahlah 1 unit lagi, baru 2 unit. 2 unit itu jalan selama 4 bulanan, itu akhirnya udah sewa keluar, baru bulan ke-6 baru nambah 1 unit lagi. Tuh 3 unit itu awalnya masih pesen di orang, kemudian setelah 3 unit itu saya punya ide untuk mencoba buat playbox sendiri. Alhamdulillah sekarang udah punya 7 unit. Ini rencana untuk tahun ini mau untuk 10 unit, sama sudah mulai ada pesanan dari rental-rental sekitar. Alhamdulillah sudah sekitar 4-5 kalian. Ini juga ada proyek-proyek selanjutnya yang menunggu. Kalau dari kedua bisnis yang sedang kakaknya jalani ini, mana bisnis yang paling menguntungkan dan paling direkomendasikan? Kalau untuk bisnis untuk anak muda sekarang itu, menurut saya kalau memang nggak mau rugi ya, kalau nggak mau rugi itu enak di bidang jasa. Karena jasa itu cuma tentang kualitas, nggak harus ada yang namanya nggak ada produk yang dijual. Tapi harus digarisbawahi, sebuah jasa itu kita harus yang namanya lip service juga itu penting, skill penting, edukatif dan lain sebagainya itu penting. Kalau jasa itu kelebihannya kan selama pelayanan kita baik itu pasti kita tetap jalan. Alhamdulillah ini udah jalan mau 8 tahun untuk barbershopnya, dan alhamdulillah lah udah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya dari rental PS sendiri, kalau untuk kerusakan ini bisa menjadi hal yang membuat kakaknya maju atau malah mungkin menurunkan semangat? Kalau untuk teman-teman misal mau buka rental PS, itu utamanya itu harus bisa servis stick sendiri lah, sama ngisi game. Itu yang paling penting, karena kalau nggak bisa servis sama ngisi game, sekarang servis itu berapa puluh ribu lah, dikalikan nanti jumlah sticknya, sama nanti ngisi game di toko-toko terdekat itu juga rata-rata itu kalau bola itu sekitar 25-30. Nah kalau kita punya 10 PS kan ya mentung 25 kali 10 250, belum game-game lainnya, belum perawatan PS, kabel dan lain sebagainya. Apalagi kalau di bisnis playbox juga ada modal untuk playboxnya juga. Jadi harus pintar-pintar memanage lah sebelum buka usaha. Ditentukan dulu marketnya ada atau enggak. Terus kedua, sebelum kita autopilot, ibaratnya itu kita membebankan pekerjaan kepada orang lain, kita sebagai owner itu harus bisa dulu, baru nanti melangkah ke jenjang selanjutnya. Kalau kita nggak bisa, kita nggak mendalami, ya percuma menurut saya. Kalau dalam era saat ini, menurut kakak kan pastinya melakukan promosi dalam media sosial. Nah itu dampaknya sebesar apa dan impactnya bisa kembali lebih besar atau malah lebih mengurangi dari tanpa sosmed? Kalau sekarang saya alhamdulillah ya sekitar 50%-60% ya terbantu sama sosmed, karena tempat saya kan di dalam gang, khususnya di kampung di dalam gang. Dan itu awal mula buka sosmed, buka Instagramnya barber itu sekitar 2019. Alhamdulillah setelah 2019-2020 itu ketika followernya udah naik, itu impactnya kerasa. Apalagi review di Google Maps itu sangat penting. Review di Google Maps itu karena orang kan sebelum membeli kan pasti kepo dulu kan, ya apa sih garapane, ya apa sih review nih pelanggannya di gunung nyaman nggak dan lain sebagainya, fasilitasnya apa, misal ono free wifi tak apa lah, itu menjadi penunjang juga. Kalau untuk di PS juga sama, sekarang konten lah utamanya di TikTok. Nah, kalau TikToknya FYP pasti bisnisnya jalan 90% jalan gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, apa kunci utama agar bisnis kecil, apalagi di lingkungan yang kecil seperti ini, di era banyaknya pesaing bisa tetap berkembang dan juga berjalan menurut kakaknya? Kalau untuk di barbershop ya, di jasa, kuncinya itu pelayanan sama kualitas.
karena kalau kualitas kita baik, pelayanannya kurang, pelanggan juga enggak kembali. Kalau menurut saya, kalau di usaha jasa itu simple. Kalau kata-katanya cuma gini saja, sentuh hatinya, dia milikmu selamanya. Itu untuk pelanggan, pasti kembali. Kalau kita udah ibarat skill itu apa ya namanya? Skill itu permen. Kalau lip service, pelayanan itu bungkus. Kalau bungkusnya menarik, pasti skillnya orang juga percaya. Tapi kalau skillnya bagus, kalau bungkusnya kurang bagus, misal orangnya cemberut, gak bisa senyum, itu pasti gak menarik. Gitu kalau menurut saya. Kalau untuk DPS, ya itu tadi, untuk DPS sosmed kalau untuk sekarang, karena persaingan banyak, terus banyak yang hunting harga dan lain sebagainya. Yang penting kualitas nomor satu kalau DPS, terus kedua stick yang baik, yang enak, terus sama pelayanan juga berpengaruh. Kayak mau sewa berapa jam mas dan lain sebagainya, request game apa, itu penting kalau menurut saya. Baik, sekian dari hasil wawancara saya kali ini. Intinya pembisnis itu harus bisa mengatur strategi, keuletan dalam berjalan dan juga keberanian dalam membangun usaha itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih kepada narasumber saya kali ini dan juga Bapak dosen pengampu Bapak Amirul Halim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.